Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Ketemu lagi dengan saya. Hari ini kita akan membahas tentang aturan rantai fungsi multivariabel. Aturan rantai yang kali ini akan saya bahas adalah mengenai turunan rantainya. Oke, kita mulai ya. Aturan rantai fungsi multivariabel. Ya, kemarin udah dibahas kan fungsi multivariabel ya. Sekarang kita membahas yang turunannya, turunan rantainya ya, turunan rantai fungsi multivariabel. Oke, teoremanya. Jadi, kalau seandainya misalkan jika X sama dengan XT, fungsi T, dan Y adalah YT, fungsi YT, dapat didiferensialkan gitu di T. Dan kita tahu Z itu adalah fungsi multivariabel, fungsi fx, y. Ini dua variabel ya, x dan y. Dapat didiferensialkan juga di xt, yt gitu. Maka Z sama dengan F xt, yt dapat didiferensialkan di T. Itu jadinya dz per dt sama dengan df per dx ya, diferensial ya maksudnya, dikalikan dengan dx per dt ditambah df per dy dikalikan dengan dy per dt. Contohnya seperti apa? Kita lihat ya. Contohnya misalnya contoh soal. Diketahui Z sama dengan X pangkat 3 Y kuadrat gitu ya. Dengan X sama dengan 3T dan Y sama dengan misalnya Y-nya T pangkat 3 gitu ya. Maka yang ditanyakan, maka dz per dt sama dengan berapa? Nah, jadi solusinya Anda tinggal jawab. Anda harus nyari df per dx, dx per dt, df per dy, dy per dt. Kita cari dulu df per dx.
Kita tahu kan Z itu adalah fungsi fx, y sama dengan x pangkat 3 y kuadrat. Jadinya diferensial f terhadap diferensial x adalah 3x kuadrat y kuadrat. Seperti itu. Terus kemudian sekarang kita cari dx per dt-nya x sama dengan 3t. Jadinya dx per dt sama dengan 3. Nah, ini udah ketemu. Sekarang kita diferensialkan terhadap y. Kita tahu z sama dengan fx, y, gitu ya. Terus fungsinya adalah x pangkat 3y kuadrat. Kita diferensialkan terhadap y sama dengan 2x pangkat 3y. Terus kemudian kita tahu y-nya adalah t pangkat 3. T pangkat 3. Jadi diferensial y terhadap t adalah 3t kuadrat. Sehingga gitu ya. Sehingga kita peroleh dz per dt sama dengan df per dx gitu. df per dx dikalikan dx per dt ditambah df per dy dikalikan dy per dt. Kita peroleh df per dx-nya 3x kuadrat y kuadrat. X kuadrat y kuadrat dikali dx per dt-nya 3 ditambah df per dy-nya 2x pangkat 3y dikali dy per dt-nya 3t kuadrat. Atau bisa kita sederhanakan 9x kuadrat y kuadrat ditambah 6x pangkat 3y t kuadrat. Nah, boleh juga Anda variasikan ke dalam bentuk, misalnya mau ke dalam bentuk apa sih namanya, dalam bentuk T fungsinya, nggak apa-apa. Misalnya kita ubah ke dalam bentuk fungsi T. Kita tahu X-nya adalah X-nya tadi 3T, Y-nya T pangkat 3, X-nya 3T, Y-nya T pangkat 3. Nah, jadinya berarti fungsinya bisa Anda sederhanakan dz per dt sama dengan 9x kuadrat. Sorry, X-nya kita ganti ya. X-nya ini ganti 3T kuadrat, Y-nya T pangkat 3 kuadrat ditambah 6. X pangkat 3, 3T pangkat 3, Y-nya T pangkat 3 kali T kuadrat. Sama dengan jadinya 9 kali 9T kuadrat dikali T pangkat 6 ditambah 6, 27T pangkat 3 dikali T pangkat 5. Atau 81T pangkat 8 ditambah 27 kali 6, ini 42, 6 kali 2, 12, tambah 4, 162, T pangkat 8 atau 3, 14, 243 T pangkat 8. Nah, ini hasilnya. Oke. Itu untuk soalnya. Contoh soal aturan turunan rantai fungsi multivariabel itu untuk 2 variabel. Tentu aja hal itu juga berlaku untuk yang 3 variabel. Misalnya saya kasih contoh ya. Misalnya lagi
Contoh, misal omega adalah X kuadrat Y ditambah Y tambah XZ. Kayak gitu. Nah, dengan X sama dengan cos theta, Y sama dengan sin theta, dan Z sama dengan theta kuadrat. Nah, ini nih kita kasih keterangan multivariabelnya 3 variabel ya. Kayak gitu. Nah, setelah itu yang ditanyakan, maka diferensial omega per theta adalah berapa gitu. Kalau misalnya diketahui tetanya itu adalah V per 3. Ya udah, Anda tinggal jawab. Jawab ya. Jadinya kalau misalnya 3 variabel berarti karena kita tahu theta itu adalah, kita tahu omega itu fungsi dari X, Y, Z. Ya, di mana X, Y, Z-nya mengandung theta. Berarti diferensial omega terhadap theta adalah diferensial X terhadap diferensial theta. Ya enggak? Theta ya terhadap diferensial theta, terus sorry dx kali d theta. Oh iya benar, penulisannya aja yang kebalik-balik. Betul, penulisannya yang kebalik-balik nih. Jadi df per dt kali df per dx kali dx per d theta, maksudnya d theta, ditambah df per dy dikali dy per d theta, ditambah df per dz dikali dz per d theta. Oke, saya langsung ya jawab ya. df per dx. Saya pakai warna yang beda. df per dx jadinya 2xy ditambah z. Pakai tanda kurung ya. Terus kemudian dx per dt. Ya ini kan x sama dengan cos theta. Berarti turunan x terhadap theta, turunan cos itu min sin theta. Nah, sekarang tambah, sekarang df per dy. df per dy kita tahu omega itu fungsi f terhadap y. Jadinya x kuadrat ditambah 1 tambah 0, oke? Terus dy per d theta. Turunan sin itu cos dikalikan cos. Oke. Tambah. Sekarang df per dz terhadap z. Berarti hasilnya kita tahu omega itu fungsi f terhadap x, y, z. Jadinya x. Terus dz per d theta itu z 2 theta. Ya, kita sederhanakan. Jadinya min sin theta dikalikan 2. Kayaknya nggak enak ya, yang 2x ini tetap di depan. 2xy ditambah z sin theta ditambah x kuadrat ditambah 1 cos theta ditambah 2x theta. Katanya tetanya pi per 3. Pi per 3 itu kan
60 derajat ya. Kita substitusi aja karena theta adalah pi per 3, maka kayak gitu. Maka d omega per d theta sama dengan min 2 xy tambah z dikali sin pi per 3 ditambah x kuadrat tambah 1 cos pi per 3 tambah 2x pi per 3. Sama dengan kita sekaligus substitusi x-nya cos theta gitu ya. Kalau enggak awalnya gitu. Awalnya kita substitusi dulu deh ya. Biar gak pusing. Kita substitusi dulu. Negatif x-nya itu 2 cos theta, y-nya itu sin theta, ditambah z-nya itu theta kuadrat, dikali sin theta, ini untuk yang ini. Terus lagi ditambah x-nya itu adalah cos theta, dikuadratkan, ditambah 1 kali cos theta, ditambah 2x theta. X-nya itu adalah cos theta. 2 cos theta dikali theta. Kita tahu tetanya adalah pi per 3. Berarti min 2 cos pi per 3 dikali sin pi per 3 ditambah pi per 3 kuadrat dikali sin pi per 3 ditambah cos pi per 3 kuadrat ditambah 1 dikali cos pi per 3 ditambah 2 kali cos pi per 3. Ini bisa ya, theta yang ini dikalikan pi per 3. Nah, udah. Tinggal kita hitung. Next, berarti d omega per d theta adalah d omega per d theta adalah sama dengan 2 cos pi per 3. Berarti cos 60 setengah ya. Min 2 kali setengah ditambah gitu. Ditambah dikali, sin pi per 3 itu adalah 1/2 akar 3, 1/2 akar 3. 1/2 akar 3 ditambah pi per 3 kuadrat. Terus kemudian lagi dikalikan sin pi per 3. Setengah akar 3. Terus lagi kemudian ditambah yang ini cos pi per 3 kuadrat setengah kuadrat tambah 1 dikali setengah. Anda boleh cek, ditambah gitu. Ini kan setengah kuadrat tambah setengah kali setengah. 2 kali cos pi per 3. 2 kali setengah kali pi per 3. 2 kali setengah. 2 kali setengah kali pi per 3. Ya udah, berarti bisa kita peroleh ini coret. Hasilnya setengah akar 3 ditambah pi kuadrat per 3 kali setengah akar 3 ditambah
1/4 ditambah 1 kali 1/2, ini juga coret, ditambah pi per 3. Ya udah, berarti bisa kita kali-kalikan. Yang ini jadinya 1/4 kali 3 ditambah 1/6 akar 3 pi kuadrat ditambah 1/4 tambah 1, 5/4, 5/4, 5/8 ditambah pi per 3. Nah, kemudian jadinya bisa kita peroleh, ini jadi -3/4 ditambah 1/6 akar 3 pi kuadrat ditambah 5/8 tambah pi per 3. Nah, kita susun berdasarkan yang ada V-nya dari pangkat yang paling besar, 1/6 akar 3 pi kuadrat ditambah pi per 3 dikurangi 3/4 tambah 5/8. Ini kita samakan penyebutnya. Akar 3/6 pi kuadrat ditambah pi per 3. Jadi ini jadi hasilnya 6 dikurangi 5 min 1/8. Nah, ini hasil akhirnya. Oke, itulah aturan rantai fungsi multivariabel. Silakan jika ada pertanyaan, boleh Anda komentar di bawah ya, di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.